Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan juga fungsi-fungsi dari switch, kabel, dan isinya. Di sini saya mulai dari switchnya. Switch sendiri merupakan komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan yang memungkinkan pengguna dapat bertukar data dan informasi ke perangkat lain. Banyak yang mengira switch dan hub adalah perangkat yang sama, namun nyatanya tidak. Perbedaan paling mencolok dari kedua perangkat ini adalah sistemnya, yang dimana kinerja dari switch dalam mengirim dan menerima data jauh lebih baik. Itulah kenapa biasanya harga dari switch lebih mahal daripada hub. Yang kedua adalah kabel. Kabelnya sendiri kita menggunakan kabel strike. Mengapa demikian? Karena kabel strike merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, kabel cross kan untuk perangkat yang sama, misalnya komputer ke komputer. Di sini kita menggunakan kabel strike karena kita akan menghubungkan komputer dan switch. Yang ketiga adalah komputer. Di sini kita menggunakan 10 perangkat komputer yang akan dihubungkan ke satu switch. Komputer sendiri merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data, mengirim data maupun menerima data. Di zaman ini komputer sangat berguna untuk membantu aktivitas manusia, salah satunya adalah membantu pekerjaan. Baik, yang kedua saya masuk tahap menghubungkan perangkat komputer ke switch. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan di sini adalah konfigurasi IP address. Kenapa begitu? Karena agar dapat mengirim dan menerima data, kita harus saling mengetahui IP address agar datanya dapat terkirim. Atau bisa dibilang IP address itu adalah alamat pada sebuah komputer. Untuk konfigurasinya sendiri, nah kalau Cisco Packet Tracer kan kita hanya perlu mengklik icon komputer lalu masuk ke menu IP configuration, lalu memasukkan IP address beserta subnet masknya. Nah, untuk setting IP address pada komputer asli, maka hal yang harus dilakukan pertama-tama yaitu masuk ke icon network pada pojok kanan bawah komputer, lalu klik kanan, lalu pilih Open Network and Sharing Center, lalu kita masuk ke bagian Change Adapter Option, lalu kita klik kanan perangkat yang kita gunakan, lalu masuk ke bagian Properties. Setelah itu perlu diingat di sini kita menggunakan TCP IP versi 4, lalu kita masukkan IP-nya. Untuk IP address sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. IP yang paling sering digunakan yaitu kelas C. Misalnya saya beri komputer 1 dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu komputer kedua dengan IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask yang sama. Kita isi IP address sampai dengan komputer 10. Setelah itu konfigurasi IP address berhasil dan siap mengirim dan menerima data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.